Di video ini kita akan coba praktek one way encryption atau kita sebut sebagai hash dan digest yang sudah saya jelasin di video sebelumnya. Kita akan coba pakai coding. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Oke, kita akan langsung aja pakai Colab. Ini Colab. Kalau Anda belum tahu Colab ini apa, bisa lihat di video saya, cari di cara menggunakan Colab ya. Ini saya akan langsung aja pakai dua library yang akan kita pakai di sini, yaitu Hashlib dan mungkin random ya, random. Jadi di video ini nanti juga saya akan jelasin gimana cara mencari nonce-nya itu ya. Import random. Oke, kita akan pakai dua library ini. Kita akan coba dari hashlib-nya dulu. SH256 cara kerjanya misalnya ya. Cara kerjanya seperti ini. A sama dengan hashlib. Do SHA. Oke, ini kita bisa ambil, pilih 256 dan isinya adalah IRZA. Maka kita akan lihat hex digest. Hex digestnya apa? Oke, ini ya hex digestnya ya, kelihatan ya, 3D dan belakangnya E2 ya. Jadi kalau saya ulang-ulang ini pasti keluarnya akan 3D dan E2. Jadi saya ulang lagi sekali lagi, keluarnya akan selalu ini ya. Misalnya saya ganti tadi ya 3D dan E2, misalnya kita ganti jadi IZA gini, nah, dia akan berubah 4D dan 3F. Tapi kalau kita balikin lagi, pasti akan 3D nih, depannya 3D dan belakangnya E2. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kayak satu arah. Kalau kita pakai kata-kata IRZA dalam teks kita, maka hex digestnya akan selalu ini. Jadi ini satu arah, pasti ini. Tapi kalau dari sini kita akan susah sekali mencari kata-kata IRZA-nya. Jadi ini makanya disebut satu way, satu arah. Akan susah untuk mencari. Misalnya kita sudah tahu nih, ini gini ya, ini akan kayak biasa kita memecahkan sandi, tapi ini sangat susah sekali gitu, sangat susah sekali. Makanya ini bisa dianggap enkripsi yang cukup kuat gitu, SH256. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya ditambah satu huruf aja pasti akan ngaco, maka maksudnya akan lain gitu, hasilnya akan lain, dan untuk mencari kata-kata ini akan susah. Baik, tadi kita sudah praktek ini ya, satu arah. Nah, bagaimana cara kerja nonce itu ya, nonce. Jadi nonce itu sebenarnya ada sesuatu yang ditambahin di sini supaya hex digestnya ini memenuhi syarat tertentu. Nah, apa syarat tertentu? Misalnya kayak di Bitcoin itu waktu pertama kali itu kalau nggak salah 10. Jadi ini angkanya pertama harus 00000, ada 10 nolnya atau 15, saya juga lupa ya kira-kira ini. Seperti itu. Jadi depannya 0. Maka untuk hash itu diterima ya, hash itu hex digestnya itu diterima, ininya persyaratannya harus 0 depannya, dan nolnya kalau misalnya kalian bikin blockchain, terserah kamu mau bikin apa ininya ya. Misalnya depannya mau B9 misalnya gitu. Atau depannya BA baba, nah, gitu juga bisa. Coba kita bikin function ya pakai itu ya. Misalnya kita akan bikin hash untuk mulai ya. Ini kita bikin 1111. Kita bikin while hash dari 0 sampai 4 huruf pertamanya. Bukan 0000. Maka kita akan bikin, kita akan bikin dulu nonce ya. Nonce itu nanti kita akan nonce sama dengan ini adalah B, misalnya teksnya IRZA ya, plus random get random bit, misalnya 20 random bit ya. Tapi ini kita harus rubah dalam bentuk string. Jadi str string dan harus kita encode jadi encode UTF-8.
baru hash sama dengan ini kita hapus dulu. Ini kita masukin yang di hash itu adalah nonce, dan kita masukkan, kita jadikan hex digest gini ya. Baru kita nanti hasilnya kita bisa print nonce sama dengan nonce print hash sama dengan kembali nonce koma hash. Oke. Ini kan kita coba ya. Kita coba running kode ini. Invalid syntax karena belum ada titik 2. Oke, nah ini jadi kelihatan ya. Kan dia menghasilkan ini. Jadi kalau nonce, ini udah ditambahin, ada nonce-nya di belakang. Dinambahin bit di belakangnya supaya hashnya jadi ada nolnya 4 di depan. Hashnya ada 04 di depan. Nah ini salah satu ini ya, salah satu apa yang saya bilang, ini salah satu pengamanan supaya blok yang ada di dalam blockchain itu tidak bisa dirubah lagi. Jadi apabila kita rubah, ini kan tadi saya sudah kasih tahu ya, kalau misalnya di sininya IRZA-nya saya rubah, pasti ini hashnya akan tidak sesuai dengan syarat ini lagi gitu, walaupun nonce-nya udah angka yang ini gitu. Jadi makanya harus untuk mencari nonce ini dia diperlukan ini ada waktu kalkulasinya ya. Jadi mungkin kalau misalnya makin lama, misalnya kita panjangnya nih jadi 6, misalnya 6 digit nolnya, pasti akan lebih lama nanti dia keluarnya. Otomatis dia akan lebih lama memprosesnya untuk mencari 6 nol. Nah, dia menebak-nebak ini, dia pakai ya random ya. Jadi selama random hasilnya belum benar, ya ini eksponensial ya, eksponensial. Sangat susah sekali ininya. Ya, ini salah satu prinsip. Nah, ini mungkin lama sekali. Saking lamanya mungkin nanti bisa bermenit-menit. Tapi atau mau ditungguin mungkin ya. Boleh kita sambil nunggu. Ya, itu salah satu ininya ya, salah satu kayak kuncinya. Nah, karena berbalapan, jadi mesin-mesin ini setiap poin itu berbalapan. Nanti akan kita bahas soal konsensus dan soal panjang blok yang paling panjang. Jadi karena setiap mesin ini berbalapan mencari nonce ini, maka kalau satu sudah selesai, dia akan menambah lagi, dia memproses ke blok-blok berikutnya. Nah, nanti ya itu yang nanti kita akan bahas, konsensus mencari blok yang paling panjang. Ya ini aja untuk 6 nol aja udah lama ya. Ya kira-kira seperti itu. Nanti sama seperti yang kita bahas di ini. Terima kasih. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.